Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan berbakti kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita. Karena sepanjang minggu ini kita sudah diberkati, kita sudah dilindungi dan selalu penyertaan Tuhan boleh kita rasakan bersama-sama. Mari saat ini kami ajak untuk saat teduh sejenak. Haleluya. Mari kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita dengan segenap hati menyiapkan hati kita untuk datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Mari kita akan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati hidup kita berkenan di hadapannya. Yesus. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu.
pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan sukacita kedamaian di dalam hati kami. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan untuk Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini, sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Berkati buat anak-anak-Mu yang sudah setia dan taat pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ada sukacita, ada pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi, mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mulai beribadah pagi ini dan mendekati, kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mari kita siapkan diri kita ibadah kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, sehingga kita memahami, mengerti kehebatan Yesus di dalam hidup ini yang kita ikuti. Tuhan berkati. Ada sukacita? Amin. Ya, kita punya Allah yang baik, sungguh amat baik. Kasih-Nya tiada berkesudahan hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian sukacita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Hari berganti
baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang sangat baik dan sungguh amat baik. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Tema pada pagi hari ini yaitu Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Kami minta Bapak Edwin bisa membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kita sudah diberkati Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan korban kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Ku bawa kepadamu persembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur buat semua yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Engkau mencurahkan kepada kami berkat demi berkat setiap hari Tuhan. Dan untuk itu kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembalikan apa yang ada di dalam diri kami yang asalnya juga adalah daripadamu semata ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati juga ya Tuhan, tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dan kami mohon juga ya Tuhan, supaya Engkau terus bisa memperbaharui kami, dan Engkau yang akan terus memakai kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan dan nama-Mu semata ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan menerima sabda firman Tuhan. Mari dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita minta Allah Roh Kudus untuk memberkati setiap kita, menuntun kita, membentuk hati kita supaya pagi hari ini kita boleh menerima firman Tuhan. Dan firman itu boleh memberkati setiap hidup kita, boleh memulihkan kita, boleh menegur kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga, yang turun ke dunia berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang pagi ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Buka telinga kami, pikiran hati kami untuk mengerti akan firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan kuasa-Mu, biarlah firman Tuhan boleh dimengerti oleh jemaat. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke tangan kuasa-Mu, dan segala penghalang-penghalang firman, penghulu udara, roh yang berkentayangan, yang akan mengacaukan jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus berkuasa atas firman Tuhan, menopang hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita semuanya harus memahami tentang kekristenan. Mengapa kita mengikut Kristus? Mengapa kita mau rela berkorban bagi Dia? Baik tenaga, pikiran, harta, semuanya untuk kemuliaannya. Karena Dialah yang layak menerima semuanya sampai kekal selama-lamanya. Kita sudah mendengarkan tentang pengorbanan Yesus, kematian, dan kita terus akan mengikutinya, memahaminya semua ini. Kebangkitannya, dan besok tanggal 13 kita memperingati kenaikannya ke surga. Itu karena itu semua itu inti mengapa kita mengikut Kristus. Ya. Jadi kita harus memahami semuanya sehingga iman kita semakin kuat, semakin kokoh, tidak tergoyahkan oleh gebiarnya dunia ini, sehingga kita meninggalkan Yesus dan akhirnya malapetaka bencana neraka akan dialami oleh orang-orang yang demikian. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih tentang kebangkitan, yaitu Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Tadi ayat sudah dibacakan dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukan hanya sekedar agama yang mungkin menempel di setiap KTP saudara. Dalam arti kekristenan bukan hanya berisikan peraturan-peraturan di dalam agama itu, kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhi. Itu semua baik.
Tetapi saudara-saudaraku, kekristenan yang lebih penting daripada itu adalah kekristenan adalah suatu keselamatan dan kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kekristenan itu mempunyai makna yang lebih tinggi. Kekristenan adalah kehidupan yang baru. Ya. Di dalam Kristus yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Hidup di dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Ya, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Maka doa Bapa kami Tuhan Yesus mengatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di dunia, di bumi ini seperti di surga. Ya. Jadi kita ada di dalam itu. Ya. Karena apa? Karena di dalam kekristenan di situ ada nama Yesus yang tidak hanya sekedar nama, tetapi nama di atas segala nama, nama yang berkuasa untuk membangkitkan dan memberi kehidupan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 11 tadi bacaan kita ayat yang ke-25 dan 26, saya bacakan lagi sekali lagi, saudara perhatikan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya hidup kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus itu tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan oleh akal manusia. Maka dikatakan di sini kita harus mempercayai, mengimaninya. Maka kalimat terakhir dalam ayat 26 dikatakan, percaya engkau akan hal ini. Ya. Kita hanya dapat mengimaninya. Demikianlah Yesus yang penuh kuasa membangkitkan orang mati, memberi hidup, membawa keselamatan kekal. Ya. Ini tidak ada orang seperti ini, tokoh-tokoh lain siapapun juga. Mereka semua tidak berkuasa atas roh dan jiwa kita. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, mereka hanya dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa dan roh kita. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Di dalam Yohanes pasal 25 tadi ada dua hal yang ditekankan, yaitu kebangkitan dan hidup. Ayat ini memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya, saudara. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya mempunyai pengharapan di dalam Yesus.
Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, yang bangkit dari antara orang mati. Itulah tanda bahwa Yesus adalah berkuasa atas kematian sampai maut neraka. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 25 tadi Yesus mengatakan dua hal, bangkit dan hidup. Ini yang harus kita alami. Hanya di dalam Yesus akan mengalami tentang kebangkitan dan hidup. Yang ingin saya jelaskan, yang pertama adalah kebangkitan kehidupan saat ini. Ya, kebangkitan kehidupan saat ini. Mungkin saudara bertanya, mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2, saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Arti mati yang diartikan di sini adalah roh. Roh kita mati, yang artinya mati adalah tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berhubungan dengan Allah pencipta. Ya. Jadi yang sebenarnya manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh, tapi rohnya mati. Tidak bisa berhubungan dengan Allah, rohaninya mati. Ya. Jadi ya begitulah. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, manusia tidak dapat berhubungan dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Allah yang tidak bisa dilihat. Hubungan roh Allah dengan roh kita. Kalau roh manusia itu mati, tidak berdaya, tidak dapat berhubungan dengan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, ya, itu telah kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungannya dengan Allah. Ya, jadi manusia berdoa seperti apapun tidak akan sampai kepada Allah, karena sudah putus hubungannya. Menyembah, memberikan segalanya, berteriak-teriak apapun, membela Allah dan semuanya tidak ada gunanya. Tidak akan sampai kepada Tuhan. Itu yang namanya rohnya mati. Yang dapat bertemu dengan Allah itu roh kita. Ya. Makanya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 2 dikatakan, ayat 24, menyembah roh di dalam kebenaran. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kalau rohnya mati, rohnya tidak berdaya, berjuta-juta orang menyembah, berdoa kepada Tuhan, tidak akan sampai, tidak akan kedengaran.
Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang berdosa, ya, orang yang belum di dalam Yesus, rohnya yang masih mati itu, doanya, hubungannya tidak akan sampai dengan Allah. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, coba buka itu, penting itu saudara. Yesaya pasal 59 ya. Ayat 1 dan 2, saudara perhatikan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara berteriak, saudara bisik-bisik, Tuhan tahu. Tuhan melihat hati. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Itulah saudara-saudaraku. Jadi dosa itu yang mematikan roh. Yang mematikan rohani, yang membuat Allah tidak bisa dihubungi. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesus, roh kita yang mati dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah kembali, baik dengan doa, kita mengerti akan firman Tuhan. Coba ayat Efesus tadi, kita kembali, saya terus lanjutkan. Kamu hidup di dalam ayat yang kedua, Efesus 2, ayat 2. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya. Karena kamu mentaati penguasa-kuasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja antara roh-roh durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung begitu. Ini Paulus mengatakan demikian. Dulu Paulus orang-orang yang demikian, hidup dengan hawa nafsu, dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Ayat yang 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dihidupkan, dibangkitkan, ya, untuk dapat kita kembali, dapat berhubungan, dapat berdoa kepada Tuhan. Katakan di sini, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kemurahan hanya kemurahan Allah. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Dan inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapa kita mengucap syukur, kita orang yang menerima anugerah yang sangat besar, yang terbesar dari Allah, tatkala kita dipilih oleh Tuhan
dan kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang tadinya terputus hubungan kita dengan Allah, roh kita yang mati itu dibangkitkan di dalam kebangkitan Yesus itu, dan kita dapat berhubungan dengan Allah. Kita dapat memuji, pujian kita itu sampai dengan Tuhan, penyembahan kita menyenangkan, jadi doa yang harum di hadapannya. Doa-doa kita pasti didengar oleh Allah, pasti didengar oleh Allah kalau saudara hidup di dalam Kristus. Ya. Tetapi ingat tadi di dalam Yesaya, dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah. Kalau saudara sengaja saudara berdosa, saudara berdoa tidak akan didengar oleh Allah. Itu saudara-saudaraku. Ya. Indahnya kita mengapa kita mengikut Kristus. Mengapa saya meninggalkan semuanya, menjadi abdi, menjadi hamba, ya, menjadi kacaunya Tuhan. Karena saya mengerti akan hal ini. Itu bukan hanya hidup saat ini saja, itu sampai kekal selama-lamanya. Ayat yang ke-6, Kristus telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Efesus 2 ayat 6. Bukan hanya saat ini. Ya. Saat ini mungkin menurut Alkitab saya hanya beberapa tahun lagi lah. Tapi saya yakin saya dengan firman Tuhan saya dipindahkan ke tempat yang kekal, yang indah itu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kebangkitan, kehidupan di dalam saat ini kita dipersekutukan kembali dengan Allah. Saudara jangan sangsi, doa saudara pasti didengar oleh Allah. Ya. Kita dapat doa-doa karena doa kita, roh kita sudah dihidupkan dalam Dia. Ya. Roh kita yang mati sudah dihidupkan, sudah dibangkitkan di dalam Dia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan memberi di dalam segala kelimpahan. Ya. Jangan saudaranya berpikir materi, kelimpahan hati, kelimpahan pikiran, kelimpahan kasih. Jadi hidup itu penuh dengan damai sejahtera. Apapun keberadaan kita, topangan Tuhan, roh Tuhan bekerja di dalam kita demikian. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih. Jadi kalau Tuhan Yesus menghidupkan roh kita, pasti juga Dia akan sanggup menghidupkan yang lainnya. Ya. Baik itu rumah tangga saudara yang mungkin berantakan, tidak ada kehidupan, keluarga, pekerjaan, bisnis semuanya, bahkan sampai pelayanan dan lain-lain. Nah, Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Sanggup Dia membangkitkan apa yang ada di dalam kita. Ya. Seperti membangkitkan Lazarus yang mati. Bahkan di situ Lazarus bukan hanya mati saja, sudah menjadi bangkai
Bangkai pun dapat dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita kembali ke dalam Yohanes pasal 11. Kita lihat di dalam ayat 39. Ketika Lazarus itu mati, Yesus belum datang. Sampai 4 hari sudah berbau. Tapi Yesus sanggup membangkitkan di situ. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal, angkat batu itu Marta. Saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, iman percaya ini tema besar kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menghadap dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Nah, disinilah saudara, Lazarus dibangkitkan walaupun sudah menjadi bangkai. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ini pernah menjadi bangkai. Sebelum saya masuk diutus ke sini, masyarakat sudah blacklist gereja di gereja setan. Isinya gereja bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi isinya perzinahan, membawa lari jemaat dengan istri jemaat. Iya saudara, itu perzinahan dan perzinahan terjadi. Uang tidak karuan, larinya kemana persembahan. Makanya walaupun 3 pendeta diutus melayani di sini pun tidak bangkit. Sudah menjadi bangkai gereja ini. Gerejanya hanya kecil, gubuk 5 kali 9. Itu di situ itu. Iya, tidak ada listrik, tidak apa itu. Jemaat tinggal 12. Saya diutus ke sini oleh pendeta induk. Saya pikir saya ini siapa? Pendeta saja tidak mampu, saya yang belum jadi pendeta, hanya pelayan biasa diutus ke sini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak memandang jabatan. Tapi Tuhan melihat hati dan kesungguhan, penyerahan hidup, pertobatan yang sungguh-sungguh, hanya ingin memuliakan Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja. Maka gereja itu dibangkitkan sampai sekarang. Iya saudara. Saya dulu belum mengenal Yesus mati. Menjadi penjudi, menjadi peminum, ya, mati. Tidak mengerti apa-apa, hidupnya hanya seperti ayam saja, makan, tidur, kawin, mengawin, dan semuanya. Tapi setelah mengenal Yesus, dihidupkan kembali dan menjadi hambanya. Itu hidup dalam dunia itu, saya hidup kebangkitan Yesus bagi dunia, bagi hidup saat ini itu begitu, saudara. Dan yang kedua, ya,
Tadi kebangkitan kehidupan saat ini, sekarang kebangkitan kehidupan kekal. Masih di dalam ayat 25 Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, kekal." Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kehidupan sesudah kematian tubuh ini. Ya. Karena ada kebangkitan. Yesus sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu sebagai bukti ada kebangkitan orang mati. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya dibangkitkan dan bersama-sama dengan Dia. Itulah saudara-saudara. Kalau ada kebangkitan, pertama ini ada kematian yang kedua. Ya. Kematian pertama tubuh kita yang mati, jiwa roh kita hidup. Tapi berarti ada kematian yang kedua. Dalam arti setelah kebangkitan orang-orang yang percaya akan setelah ya, kebangkitan kita semuanya, dunia ini akan diadili untuk mengalami penghakiman Allah. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah maut dan neraka. Ya. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal 20. Sudah temu ya Wahyu pasal 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir, judul perikop ini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia ini Yesus. Ya, dia besar nih. Yang duduk di dalam atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi kita ini catat di situ. Dan orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi hidup ini direkam oleh Tuhan. Ya. Dengan kitab kehidupan itu. Nanti tinggal buka, penghakimannya tidak seperti di sini ada pembelaan, enggak, saudara. Ada enggak kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Ya.
Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu melemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ya, kematian yang kedua, lautan api neraka. Ini dimaksudkan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, orang yang bertobat di dalam Yesus, orang yang tidak tercatat namanya, tidak bertobat, tidak mengikut Yesus, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Jadi seperti apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, satu-satunya jalan ke surga itu hanya melalui Dia. Lainnya libas, masuk dalam lautan api, mati kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mengikut Kristus itu anugerah yang besar. Di mana kita diberi anugerah yang besar itu, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam hidup saat ini, seperti yang saya khotbahkan tadi, yang pertama dalam hidup ini, Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Apa yang mati di dalam hidup kita, segalanya dibangkitkan dan kita dituntun dalam hidup, dalam jalan yang benar di dalam Dia. Saat tubuh kita mati, roh kita, jiwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya di surga. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Betapa pentingnya kita mempertahankan Yesus di dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Jangan kita membuat murahan Yesus. Dengan uang, dengan harta, kita tinggalkan Yesus. Dengan kedudukan, kita tinggalkan Yesus. Ya. Dengan pasangan hidup, kita tinggalkan Yesus. Neraka kekal, api yang bernyala, lautan api. Kita sangat beruntung mengikut Yesus. Kita dipelihara hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Ya. Roma 8 ayat 1 dikatakan di situ, orang di dalam Yesus tidak akan menerima penghukuman. Saudara buka itu, garis bawah itu, Roma 8 ayat 1. Ya, sudah ketemu toh? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita mengikut Kristus dengan setia, tidak ada penghukuman, baik di dalam dunia ini maupun sampai kekal di surga. Itu anugerah yang sangat besar yang harus kita pertahankan. Orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kita hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia lebih dari segalanya. Dia lebih berkuasa. Atas bumi dan surga ada di tangannya. Ya, Matius 28 ayat 18. Bumi surga ada di tanganku. Ada di dalam kekuasaanku.
Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita tetap percaya, berpegang teguh iman kita kepada Dia, setia dalam mengikut Dia. Saudara yang mempunyai masalah pergumulan atau kesenangan yang melimpah, jangan meninggalkan Yesus. Serahkanlah pergumulan saudara kepada Tuhan. Walaupun pergumulan saudara berat, katakan sampai mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Dia sanggup melepaskan saudara dari segala masalah. Ya. Dari segala dosa, asal saudara sungguh-sungguh menyerahkan dan bertobat. Ya. Tuhan akan membangkitkan kehidupan apa yang mati pada diri saudara. Dia akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Itu dimeteraikan di dalam pengorbanannya di kayu salib. Wujud ya kasih Yesus kepada kita semuanya, untuk kita dapat menikmati kehidupan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegaskan kepada kami ya, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan hidup, baik di dunia ini maupun kekal selama-lamanya. Pemeliharaanmu yang indah, yang tidak dapat satupun yang dapat memisahkan kami. Ya, baik hidup saat ini sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami urapan-Mu. Roh Kudus bekerja yang ada di dalam kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, karena hidup ini hanya sementara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya untuk memahami arti kekristenan, arti pengorbanan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan, sehingga kami akan semakin teguh, kuat, kokoh iman kami, dan kami dapat menikmati hidup ini sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu yang baik sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu indah yang Tuhan sudah pertaruhkan dalam kematian-Mu di kayu salib, dan kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Ya. Dengan pujian Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai selama-lamanya.
sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Silakan duduk kembali. Diakon Stefanus akan mengatakan gereja dan berdoa syafaat. Salam, Bapak Saudara, sebelum nanti saya berdoa syafaat dan Bapak Pendeta menutup dalam doa, mari kita akan memperhatikan untuk pengumuman dari gereja. Yang pertama, hari ini Minggu 2 Mei 2021, gereja mulai membuka ibadah sore. Ibadah sore akan dimulai jam 16.30. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di ibadah pagi, dipersilahkan untuk hadir dalam ibadah sore. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, tetap tersedia layanan ibadah online di channel YouTube GBI Telogomulyo. Ibadah online ini akan tersedia sampai dengan bulan Juni 2021. Kemudian yang kedua, mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun, termasuk di dalam gereja. Setiap jemaat yang masuk dalam ruangan ibadah harus mencuci tangan terlebih dahulu, sedapat mungkin gunakan masker medis. Dan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, mungkin demam, batuk atau flu, dimohon untuk ibadah secara online terlebih dahulu demi keamanan diri sendiri dan semua jemaat. Dari mimbar saya menghimbau Bapak Ibu tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Kemudian yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 11 siang. Mohon setiap pengurus bisa mempersiapkan diri untuk kita boleh mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan-pelayanan melalui gereja kita. Kemudian yang keempat, untuk bapak-bapak, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI yang akan dilaksanakan secara tatap muka nanti pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 jam 18.30 di gereja. Kaum pria, bapak-bapak, besok Selasa depan kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan secara tatap muka di gereja. Yang kelima, mengundang seluruh jemaat pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 13 Mei 2021. Mohon diperhatikan, ibadah ini hanya dilaksanakan sekali, yakni jam 8 pagi, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan menyiapkan ruangan serbaguna untuk untuk tempat duduk jemaat juga apabila ruangan utama sudah memenuhi kapasitas. Ini berbarengan dengan Idul Fitri, jadi kita akan mengadakan ibadah agak siang ya. Bapak Ibu ingat jam 8 kita akan memulai, dan hanya sekali kita melaksanakan ibadah untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang keenam, terus dukung dalam doa. Proses pembangunan sudah hampir selesai untuk gedung PAUD Bintang Kasih, dan Bapak Ibu bisa ambil bagian untuk mempromosikan PAUD ini Bapak Ibu, buat tetangga, sanak famili yang punya anak usia PAUD bisa didaftarkan di PAUD Bintang Kasih kepada Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang terakhir, mari semua kita bersama-sama melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita terus menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar berikutnya. Di kegiatan sepekan jam 8 ini masih ada sekolah minggu Indria Madya secara online. Nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Jam 10
ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Nanti sore jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Selasa ada doa hana doa kaum wanita jam 3 sore. Saya mengajak Bapak Ibu hari Rabu ada doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Kita bersama-sama boleh mengadakan ibadah melalui ibadah doa. Kemudian Jumat ada doa serentak jam 20 di rumah masing-masing. Kemudian Sabtu 17.30 PKMB Alfa secara online, jam 19 PKMB secara online. Dan nanti hari Minggu 9 Mei 2021 seperti biasa jam setengah 7 ibadah umum yang pertama, jam 8 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum yang kedua, jam 10 sekolah minggu tunas muda dan pemuda online, jam 11 ada rapat pengurus gereja, dan yang terakhir jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama, anak Sena Prameswari Ayu Krisna. Kemudian yang kedua, Ibu Mega Puspitasari. Yang ketiga, Ibu Yohana Hermin Kurniawati. Yang keempat, Saudara Yohanes Fajar Rizkianto. Kemudian yang kelima, Ibu Deborah Risna Widianti. Yang terakhir, anak Valencia Princess Wibowo. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun senantiasa hidup sehat, jadi berkat, dan melalui kehidupan Bapak Ibu nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Sabtu Bapak Gembala berulang tahun yang ke-72. Dan sebagai wujud syukur pada pagi hari ini kita akan topang, kita akan support, kita akan dukung dalam doa, dan kita bersama-sama akan mendoakan Bapak Gembala pada pagi hari ini dalam ulang tahunnya yang ke-72. Silahkan dibawa ke depan. Bapak Pendeta, ini wujud kasih kami semuanya dari jemaat. Silahkan dinyanyikan selamat ulang tahun. Mari kita nyanyikan bersama ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus memberkatimu. Bapa Gembala
kami seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak. Terus diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, ditambah-tambahkan hikmat, dan Bapak senantiasa jadi teladan, jadi berkat bagi kami semuanya untuk membawa kami terus hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Silakan Bapak dipotong tumpengnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya saya tidak mengerti hal ini. Ini inisiatif dari saudara-saudara kita semuanya. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kasih kemurahan yang saudara berikan kepada saya, mau memperingati ulang tahun saya, ya, yang ke-72. Ya. Dan kiranya saya sebelum dipanggil Tuhan tetap bisa menguatkan iman saudara kepada Tuhan, dan saudara diberkati baik dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Ya, saya mau potong tumpeng. Silakan Pak, nanti bisa dinikmati setelah ibadah ya. Monggo Pak. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Nanti Bapak Pendeta menutup dalam doa, kita akan support, kita doakan, kita dukung dalam doa untuk Bapak Pendeta dalam penggembalaannya, dalam hidupnya. Bapak di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah dan kami penuh syukur. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang terus membawa kami, mengingatkan kami, mengajar, mendidik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pada hari ini kami mendukung di dalam doa khususnya buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang pada hari kemarin Bapak berulang tahun yang ke-72. Kami mengucap syukur, penyertaan Tuhan yang luar biasa, karya-Mu yang luar biasa, Engkau yang telah memulai, Engkau yang juga telah menyertai, menopang dalam setiap kehidupannya, khususnya menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Saat ini kami menopang di dalam doa, bertepatan dengan ulang tahun Bapak yang ke-72. Kami membawa di dalam doa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan senantiasa hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk mendidik kami, mengajar kami, mengarahkan kami, membawa kami terus masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati hamba-Mu, baik dalam menggembalakan, di dalam kehidupan rumah tangga, jadi berkat buat anak, menantu, cucu, masyarakat yang ada. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita mengalir melimpah-limpah di dalam kehidupan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kami terus menopang dalam doa buat setiap kehidupannya,
penggembalaannya di tempat ini. Kami percaya semakin maju, tumbuh berkembang. Gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus menambahkan jiwa-jiwa baru. Jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh, mengenal Engkau, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, semakin taat dan setia di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa, kiranya Engkau terus memakai Tuhan gereja-Mu ini menjadi pancaran berkat buat masyarakat sekitar yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Engkau terus memberkati, mengurapi, menjamah, mengucap syukur pembangunan gedung PAUD yang sudah hampir selesai. Biarlah melalui PAUD ini Tuhan kami boleh menjangkau, kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati guru-guru PAUD, Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus seluruh pengurus yayasan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami boleh terus bersinergi bahu-membahu, untuk kami boleh membawa, mempersembahkan banyak orang yang belum bertobat, boleh percaya kepadamu melalui dunia pendidikan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik GUL kehadiran 350 jiwa, GUL persembahan 54 juta. Kami percaya Engkau terus memelihara gereja-Mu yang ada di tempat ini. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, khususnya para diakon pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda, semuanya diurapi menjadi alat kemuliaan-Mu, dipakai untuk membangun gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini buat yang sakit, yang lemah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, Bapak Ibu Sarmo, kami berdoa buat Pak Imam, kami berdoa buat Mas Rapa, kami berdoa juga buat Bapak Ibu Yeskel Sunardi, hamba berdoa juga buat Ibu Angel, kami menyerahkan Ibu Herman, kami serahkan Ibu Hariningsih, kami juga berdoa buat Ibu Yohanes Haryanto, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang tuanya Ibu Ina yang ada di Wonogiri, orang tuanya Mbak Dian yang ada di Nganjuk, setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur Yesus, mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga serahkan yang undur, yang lemah dijamah, supaya mereka dibangkitkan kembali dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau terus mengurapi, memulihkan bangsa kami, khususnya pandemi, supaya bisa dikendalikan di dalam nama Yesus. Para pemimpin kami diberi kebijaksanaan untuk boleh mengendalikan bahaya pandemi virus corona. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat sampai daerah. Engkau memberkati semuanya supaya bersinergi mengatasi segala kesulitan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala gerakan-gerakan yang ingin mengacau, baik terorisme, radikalisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Engkau memulihkan, baik secara ekonomi, keamanan terjaga, politik stabil, dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau juga memberkati supaya Kota Semarang tetap aman dan kondusif, pandeminya juga terkendali, bahkan bisa diatasi. Kami percaya dan yakin ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Logosari Wetan di mana gereja-Mu berada, Tuhan terus menyertai, memberkati dan mengurapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Masyarakat sekitar Tuhan juga memberkati, baik tetangga kanan kiri kanan. Kami menyerahkan muka belakang, kami serahkan juga Pak RT, Pak RW, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini dengan setia tekun mereka beribadah.
Tuhan Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, baik keluarga, pekerjaan, usaha. Kami berdoa juga untuk anak-anak, kami berdoa yang sekolah, yang kuliah diberkati dengan hikmat kecerdasan, sehingga bisa mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah buat seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin menuntun hidup saudara dalam hidup ini dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin.